warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Ajeng Anjela Damastiti adalah benar mahasiswi angkatan 2 PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Padang. Berikut merupakan video praktik pembelajaran saya yang saya buat untuk memenuhi uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta tolong ke Dani ya. Dani yang paling awal masuk Meet. Ya, Bu. Pimpin doa teman-temannya. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dani sudah membantu memimpin doa teman-temannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita pagi ini masih dapat berjumpa ya, masih dapat mengikuti pelajaran meskipun melalui tatap maya. Ini memang untuk minggu ini tanggal mus masih zona orange, jadi lagi-lagi kita masih belum dapat mengikuti kegiatan belajar secara tatap muka. Nah, untuk itu Ibu ya, mari kita sama-sama disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ya. Kemudian terapkan perilaku hidup sehat dan ayo sama-sama kita menjadi agen penggerak untuk orang-orang di sekitar kita untuk sama-sama disiplin menerapkan protokol kesehatan dan sama-sama berperilaku hidup sehat ya, agar penularan COVID-19 mata rantainya dapat diputus sehingga nanti kita dapat kembali lagi sekolah seperti biasa dengan kehidupan yang normal dan memulai pelajaran dengan tatap muka. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sudah siap belajar? Siap. Oke, alhamdulillah ya. Baiklah, untuk minggu ini kita masuk ke KD yang sama seperti minggu yang lalu, yaitu sistem dan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita sudah masuk ke indikator kita yang keempat, yaitu menginterpretasikan perilaku yang dapat mendukung tegaknya kehidupan demokrasi di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menginterpretasikan perilaku yang dapat mendukung tegaknya kehidupan demokratis di Indonesia. Tujuannya adalah kalian dapat menginterpretasikan perilaku apa aja sih yang dapat mendukung tegaknya demokrasi, bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa, dan juga negara. Untuk penilaian, untuk pertemuan kita minggu ini ada 2 teknik penilaian. Yang pertama nanti akan ada penilaian proyek ya, ada penilaian proyek, dan yang kedua ada penilaian sikap. Jadi, Ibu akan menilai sikap kalian dari aktivitas kalian belajar hari ini, termasuk ketika berdiskusi di Google Classroom nanti. Baiklah, untuk minggu ini nanti apa yang kita bahas itu masih ada kaitannya dengan materi kita minggu lalu ya. Jadi kalau minggu lalu kalian sudah belajar mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, nah minggu ini kita akan bahas perilakunya. Jadi masih berkaitan. Coba sebelum lanjut ke perilaku yang mendukung tegaknya di kehidupan demokrasi di Indonesia, masih ada yang ingat nggak soal prinsip demokrasi Pancasila yang dipelajari minggu lalu? Alhamdulillah masih. Siapa yang masih ingat? Coba Arum. Saya, Bu. Ya, Bu. Ya, Jadi pada pelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang prinsip-prinsip demokrasi, di mana kita mempelajari tentang menyelesaikan permasalahan dengan damai dan melembaga. Kita juga mempelajari tentang pergantian pemimpin, itu juga teratur, membatasi perilaku kekerasan sampai seminimalisir mungkin, dan juga menegakkan keadilan. Terima kasih. Oke, terima kasih Arum ya.
Bagus Arum masih ingat materi minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sama-sama sudah bahas mengenai prinsip demokrasi Pancasila ya. Jadi memang dalam negara yang menganut demokrasi itu diusahakan segala perselisihan itu diselesaikan dengan damai dan melembaga ya. Jadi diselesaikan dengan damai dan melembaga. Makanya ada musyawarah. Jadi dimusyawarahkan. Kemudian di negara yang menganut sistem demokrasi itu pergantian pemilu dilaksanakan secara teratur atau ada periodenya. Jadi kalau di Indonesia itu 5 tahun. Kemudian di negara yang menganut demokrasi diusahakan itu kekerasan itu ditekan sampai minimum. Jadi kalau bisa kekerasan. Ya, makanya tadi ada penyelesaian permasalahan dengan damai dan melembaga. Dan di negara yang menganut demokrasi sangat menjamin tegaknya keadilan. Jadi minggu ini nanti kita akan membahas perilakunya. Jadi kalau kemarin bahas prinsipnya, sekarang perilakunya untuk menegakkan demokrasi atau untuk mendukung penegakan demokrasi di kalau negara kita ya. Jadi di sini Ibu punya link berita ya. Di link berita ini ada video. Kita simak videonya. Bu share dulu. Bu. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, demo mahasiswa tolak Omnibus Law berakhir ricuh. Aksi saling lempar antar mahasiswa dan polisi pun tak terelakkan. Gas air mata dan mobil penyemprotan air dikerahkan untuk membubarkan massa. Mengatasi situasi demo, pihak kepolisian mengamankan sejumlah mahasiswa dan masyarakat umum. Korban pun mulai berjatuhan, baik dari pihak mahasiswa juga dari kepolisian. Data dari Rumah Sakit Bayangkara tercatat ada 11 mahasiswa yang mendapatkan perawatan, 10 anggota polisi dan 5 masyarakat umum juga mendapat perawatan di rumah sakit. Demo sendiri mulai berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masa aksi menuntut tolak pengesahan Omnibus Law. Aldrim Telara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Oke, kalau kita lihat beritanya, biasanya dengan demokrasi itu sudah nggak asing lagi dengan namanya demonstrasi, karena demonstrasi itu memang merupakan salah satu untuk mengutarakan pendapat. Jadi yang biasa ditemukan, meskipun bukan hanya demonstrasi ya yang dapat dilakukan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, oke, setelah nonton video itu ada nggak pertanyaan yang muncul di benak kalian? Ada Bu. Ada Bu. Oke, siapa yang mau nanya? Oke, Nurul silakan. Izin bertanya Bu, apakah penyampaian aspirasi hanya dilakukan di demo saja? Apakah aspirasi hanya dapat dilakukan dengan demonstrasi? Oke, kita simpan dulu. Ada lagi? Saya Bu, Oke, Arum silakan. izin bertanya ya Bu. Kenapa ya Bu, kok di setiap demonstrasi itu biasanya lebih diwarnai dengan anarkisme? Apakah pada saat demonstrasi itu tidak ada perantara untuk menyalurkan pendapat antara satu sama lain? Kenapa harus melakukan kericuhan seperti itu Bu? Oke, terima kasih Arum ya. Apakah tidak ada komunikasi yang baik antara pendemo dengan anggota DPR ya? Sehingga berita tersebut pendemo itu sampai bentrok dengan aparat kepolisian. Oke, bagus. Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan temannya nggak? Oke, nggak apa-apa kalau memang belum ada yang bisa membantu menjawab. Pertanyaannya kita simpan dulu, nggak akan Ibu jawab, Ibu simpan dulu. Nanti akan terjawab ketika kalian melaksanakan diskusi. Jadi, video tadi akan menjadi salah satu bahan kita untuk berdiskusi hari ini. Ini kalian akan Ibu bagi kelompok ke dalam 4 kelompok. Nanti dalam kelompok bekerja di Google Classroom bersama dengan kelompoknya berdiskusi dengan tema materi yang berbeda-beda. Ya. Nanti untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKPD, kalian boleh ya mencari referensi dari sumber manapun. Dari internet boleh, dari bahan ajar yang Ibu share boleh, dari buku cetak yang kalian miliki juga boleh. Kemudian bisa juga Ibu sudah buat video pembelajaran. Ini bisa menjadi salah satu bahan referensi kalian untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKPD. Silahkan nanti disimak untuk menambah referensi kalian sebelum kalian berdiskusi di dalam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ajeng Angelia Damtiti, dalam video kedua pada KD Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia. Tujuan pertemuan kita hari ini adalah kamu dapat membandingkan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia di tiap periodenya.
Kemudian yang terakhir, menyimpulkan perilaku-perilaku yang dapat mendukung tegaknya kehidupan demokrasi di Indonesia. Kita mulai dari periode awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai dengan periode 1949. Periode yang kedua yaitu 1949 sampai dengan 1959. Periode selanjutnya adalah periode 1959 sampai dengan 1965 sampai 1998. Oke, yang terakhir adalah periode 1998 sampai dengan sekarang. Oke, selanjutnya membangun kehidupan demokratis sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, dapat dilihat beberapa sikap yang mencerminkan perilaku demokrasi, yaitu yang pertama taat hukum, jadi taat terhadap peraturan yang berlaku di negaranya. Kemudian mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu perkara atau mengambil suatu keputusan. Kemudian melaksanakan keputusan musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Kemudian selanjutnya memilih pemimpin dengan cara yang demokratis melalui pemilu contohnya. Kemudian menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diantaranya ada kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender atau jenis kelamin, kemudian kedaulatan rakyat, kesetaraan antar warga, rasa percaya, dan selanjutnya kerjasama. Sebenarnya perilaku yang mencerminkan demokrasi banyak sekali. Dapat kalian simak lebih jauh dalam bahan ajar ataupun melakukan studi literasi dari buku-buku pelajaran yang kalian miliki. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya share dan saya jelaskan. Tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bekerja di Google Classroom. Ibu ingatkan sekali lagi, salah satu penilaian sikap itu adalah tata cara kalian berdiskusi di Google Classroom. Nanti kalian akan dinilai bagaimana cara kalian menyampaikan aspirasi, bagaimana cara kalian menyampaikan pendapat, bagaimana cara kalian orang lain. Jadi itu masuk penilaian sikap. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke Google? Cukup, Bu. Oke. Selamat bekerja di Google Classroom. Kita sama-sama masuk ke Google Classroom. Nanti kita masuk kembali ke Meet setelah Ibu instruksikan ya. Jadi silakan sama-sama bekerja di Google Classroom dengan kelompoknya. Oke, sampai sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Pakai. sudah cukup. Iya, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah sudah tergabung ya. Sudah selesai diskusinya kan? Oke, untuk sesi ini kita akan sama-sama menyampaikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Oke, dari kelompok satu dulu deh, biar adil urut aja. Penerapan demokrasi di lingkungan keluarga, siapa yang mau mewakili? Nurul, Bu. Oke, silakan Nurul dari kelompok satu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, saya Nurul dari kelompok satu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, menurut kelompok kami, perilaku yang dapat menerapkan prinsip demokrasi dalam lingkungan keluarga adalah yang pertama, menghargai dan menghormati pendapat antar saudara, terlebih lagi orang tua. Ya, oke. Yang kedua, musyawarah untuk pembagian tugas dan kerja rumah. Terbuka, yang artinya menceritakan semua masalah yang dihadapi dengan anggota keluarga agar mendapatkan solusi. Yang keempat, bekerja sama dan dalam menyelesaikan pekerjaan bahkan permasalahan. Yang kelima, selesaikan segala permasalahan dengan berdiskusi bersama keluarga. Yang keenam, bertanggung jawab atas yang dilakukan. Yang ketujuh, rukun dan mau menerima kehadiran saudaranya sendiri. Oke, bagus. Bagus dari kelompok satu. Yang ingin bertanya? Cukup. Lalu untuk upayanya, kira-kira upaya apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan penerapan demokrasi tersebut? Izin menambahkan, Bu. Ya, oke, silakan. Arum? Mungkin kalau di lingkungan keluarga upaya yang lebih identik itu adalah saling menghargai. Di mana ketika kita saling menghargai, maka kerukunan antar anggota keluarga itu bisa lebih tercipta, Bu. Oke, jadi saling menghargai. Nah, jadi salah satunya kalau kita mau menerapkan demokrasi di lingkungan keluarga, yaitu membiasakan menempatkan anggota keluarga itu sesuai kedudukannya, ya. Tapi tetap saling menghargai. Jadi misalkan ada kakak beradik, adik itu meskipun mengutarakan pendapat, meskipun lebih kecil dari kita, pendapatnya tetap harus didengarkan. Ya, itu salah satunya. Kemudian memecahkan permasalahan itu diusahakan dengan bermusyawarah. Jadi, misalkan anak ingin memilih jurusan ya sekolah, jadi bisa dimusyawarahkan dengan orang tua. Jadi orang tua tidak boleh memaksa kehendak terhadap anak. Jadi sama-sama dimusyawarahkan dulu untuk menyelesaikan satu permasalahan. Oke, lanjut ke kedua, silahkan. Siapa yang mau mewakili di lingkungan sekolah? Penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Saya, Bu. Oke, Dani, silakan. Baik, sebelumnya tanpa salam izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Diono Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku yang mencerminkan sikap demokrasi di lingkungan sekolah. Untuk yang pertama, selalu menjalin komunikasi antar individu. Yang satu dengan yang lain, maka akan terjalin sebuah aspirasi antar siswa. Jadi itu merupakan tempat kita mengumpulkan sebuah pendapat. Jadi akan terjadinya sifat demokrasi. Dan yang kedua, ikut serta dalam kegiatan politik di sekolahan. Kegiatan politik mencakup banyak teman-teman seperti pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua eskul, dan pemilihan lain. Untuk yang ketiga, berani mengajukan petisi atau saran. Nah, dengan kita mengajukan petisi, otomatis kita akan menyalurkan opini kita kepada orang lain. Nah, dari itu juga orang lain akan menjadi ingin lebih maju karena saran yang telah kita berikan. Yang nomor 4, berani menulis artikel atau opini di majalah dinding. Dengan kita melakukan penulisan opini di majalah dinding, itu merupakan satu langkah kita untuk mencerminkan sikap demokrasi di sekolah. Untuk yang nomor 5, selalu mengikuti jenis pertemuan yang diselenggarakan OSIS. Mengapa demikian? Karena seluruh anggota sekolah itu merupakan anggota OSIS. Dari namanya saja, organisasi siswa intrasekolah. Jadi, itu merupakan organisasi seluruh siswa sekolah untuk menyampaikan sebuah opini.
Yang nomor 6, melaksanakan tugas piket kelas dengan kelompok yang telah ditentukan. Nah, dengan pembagian kerja antara orang satu dengan orang yang lain, maka kita dapat melihat sebuah opini atau sudut pandang dari yang berbeda-beda, dari yang mencuci jendela, dari yang mengelap meja, dari yang menghapus papan tulis. Nah, yang nomor 6, kerjasama dalam membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kerjasama dalam membersihkan lingkungan sekolah itu hampir sama dengan kerjasama dalam membersihkan kelas. Nah, untuk yang nomor 8, belajar secara kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, dengan adanya kelompok ini, kita dapat melakukan sebuah musyawarah atau penyampaian pendapat. Nah, karena dengan ada penyampaian pendapat ini dari berbagai pihak, maka akan terbentuk sikap demokrasi. Nah, untuk yang nomor 9, membantu teman yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Nah, dengan kita memahami materi, dengan kita mengajarkan kepada teman, maka kan demokrasi kan mengajarkan kita untuk sikap saling toleransi. Nah, karena itu juga kita dapat membantu teman kita dapat toleransi karena dia tidak bisa, jadi kita bisa membantunya. Untuk yang nomor 10, menengok temannya sedang sakit bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tanpa salam. Terima kasih. Oke, bagus Dani ya. Penjelasannya lengkap, sangat lengkap. Yang lain ada pertanyaan untuk kelompok 2? Cukup, Bu. Oke, bagus untuk kelompok 2. Kita akan lanjut ke kelompok 3. Di lingkungan masyarakat, kira-kira apa saja perilaku penerapan demokrasi dengan masyarakat? Siapa yang mau? Arum, silakan Rum. Baik, tanpa salam, izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang contoh-contoh dari perilaku demokrasi dalam lingkungan masyarakat. Untuk yang pertama, itu adalah menghormati perbedaan pendapat yang biasanya terjadi antar satu sama lain. Biasanya perilaku ini kita tunjukkan ketika terdapat selisih pendapat dalam masyarakat sendiri. Lalu yang kedua, itu tidak membeda-bedakan antar masyarakat, sehingga dalam lingkungan masyarakat tersebut bisa tercipta kehidupan yang damai dan rukun. Lalu yang ketiga adalah bersedia mengakui kesalahan ketika antar masyarakat tersebut melakukan suatu kesalahan satu sama lain, sehingga dalam masyarakat tersebut tidak tercipta suatu kericuhan. Lalu yang keempat yaitu mentaati setiap peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Biasanya kan dalam masyarakat tersebut menciptakan suatu peraturan-peraturan yang memang berlaku untuk desa tersebut. Nah, setiap warga masyarakat seharusnya mentaati peraturan tersebut. Lalu yang keempat, ikut serta dalam setiap kegiatan yang ada dalam masyarakat. Kita ambil contoh kecilnya, yaitu pada saat peringatan 17 Agustus, biasanya dalam masyarakat tersebut melakukan upacara peringatan atau lomba-lomba peringatan. Nah, kita sebagai warga masyarakat seharusnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, supaya tidak ada perselisihan antara satu sama lain. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah melibatkan diri dalam musyawarah sebagai upaya untuk memecahkan suatu kesalahan bersama. Jadi dalam masyarakat itu sangat penting diadakannya musyawarah. Nah, musyawarah tersebut adalah keputusan yang diambil bersama sehingga satu sama lain tersebut tidak ada yang merasa terkucilkan. Terima kasih, Bu. Oke, bagus Arum. Jadi di lingkungan masyarakat salah satunya mengutamakan musyawarah ya dalam penyelesaian permasalahan. Biasanya kalau bapak-bapak di RT itu kalau malam Jumat ya setelah itu melakukan musyawarah sederhana kecil, itu salah satu contoh demokrasi yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Bagus. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Cukup. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk kelompok 4. Silakan Aris. Saya dari perwakilan kelompok 4 izin menyampaikan perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi dalam lingkungan bangsa dan bernegara. Pertama itu memperbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, menghormati orang lain, tanamkan mindset demokrasi, tidak golput dalam pemilu, tidak menggunakan kekerasan, mengutamakan kebebasan pendapat, serta membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun,
Juga seimbangkan antara hak dan kewajiban dan membiasakan diri memilih pemimpin dengan cara-cara demokratis. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah partisipasi dalam kegiatan pemilu, membiasakan diri menyelesaikan total dengan musyawarah, saling menghargai, dan tidak melanggar peraturan negara, serta benar dalam kegiatan masyarakat seperti kampanye, dalam mengikuti rapat bagi anggota DPR, dan menerima setiap pendapat orang walaupun berbeda, tetapi tetap kita terima. Cukup Aris? Cukup, Bu. Oke, terima kasih Aris. Bagus Aris. Silakan Weni. Baik, saya Weni Permatasari, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dalam kehidupan bernegara. Jadi yang pertama itu adalah mengutamakan kedamaian pada bermasyarakat. Yang kedua, tidak memberikan contoh yang buruk. Contohnya itu seperti kekerasan pada warga negara. Yang ketiga, mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat itu berani bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang kelima, bersedia menerima kekalahan. Yang keenam itu bersedia mendengar dan menghargai pendapat, kritik, dan saran dari warganya. Yang ketujuh, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan kenegaraan. Dan yang terakhir itu terbuka pada publik. Begitu, Bu. Oke, bagus. Bagus ya jawabannya. Jadi rata-rata dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara itu rata-rata yang pasti ada itu adalah musyawarah, karena memang di dalam Pancasila itu terutama sila keempat itu salah satunya adalah mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Coba siapa yang hafal sila keempat, coba? Masa nggak hafal? Saya, Bu. Ya, oke, silakan Rum. Bu, untuk sila keempat dari Pancasila tersebut adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih, Bu. Bagus, hafal ya. Oke, jadi dari situ yang dapat kita simpulkan dari apa yang kita dapat tadi, semua pendapat kalian bagus ya. Jadi kita simak di classroom ya proses diskusinya. Ibu rasa memang kalian sudah cukup memahami ya perilaku-perilaku yang sesuai dengan penerapan demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila. Jadi rata-rata yang bisa kita tarik itu adalah salah satunya ya itu adalah musyawarah. Bisa tarik kesimpulan di lingkungan keluarga tadi Nurul ya, di lingkungan keluarga melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian tadi menghargai pendapat anggota keluarga meskipun anggota keluarga yang paling muda sekalipun ya, dan kemudian memahami tugasnya masing-masing itu di lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah tadi Dani sudah menyebutkan bahwa bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan mau di kelas ya, baik dalam ruang lingkup kelas maupun tadi mengikuti organisasi ya, salah satunya tadi adalah organisasi OSIS. Oke. Kemudian di lingkungan bermasyarakat tadi ada juga menyebutkan bermusyawarah ya untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Di lingkungan berbangsa dan bernegara tadi Aris dan Weni sudah menyebutkan salah satu tangkap adalah tidak golput ya, bagus. Jadi kemudian menghargai pendapat orang lain. Jadi perbedaan pilihan ya di masyarakat itu tidak dijadikan suatu ajang untuk menimbulkan perpecahan. Jadi sama-sama menghargai perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, dan segala perbedaan itu tidak boleh dijadikan ajang untuk permusuhan. Karena di dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat itu sesuatu hal yang wajar. Ya, dan kita harus memahami itu sebagai keanekaragaman yang tidak boleh dijadikan sarana untuk pemecah belah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita minggu ini? Cukup, Bu. Oke, cukup. Materi kita minggu ini sudah Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk minggu ini terima kasih atas apresiasinya, atas kerjasamanya, cukup bagus. Untuk minggu depan kita sudah masuk ke KD yang baru, yaitu sistem. Ya, nanti kita akan bahas itu untuk minggu depan. Jadi jangan lupa minggu depan untuk kembali mempersiapkan diri ya dengan mempelajari bahan ajar dan membaca LKPD-nya.
Oke. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini materi kita. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian atas partisipasi belajar hari ini. Tetap semangat, jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya di masa pandemi. Tetap terapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup sehat dijaga. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Ibu minta tolong ke Diana, silakan membantu memimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Baik Bu, baik untuk teman-teman, setelah kita belajar tadi, semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita nantinya. Mari kita tutup ke pertemuan kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Dani memimpin doa. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.